Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita sebelumnya, Yachen yang sudah berhasil merebut Mungkingsu berniat untuk menolongnya dari pasukan kerajaan Baidi. Pertarungan pun dimulai. Salah seorang pasukan Baidi mencoba menyerang, tetapi dengan santai, Yachen memukulnya sampai terpental jauh, dan efek pukulannya juga mengenai beberapa teman di belakangnya. Yachen yang sudah mengalahkan banyak prajurit musuh malah mengobrol santai dengan Mu Qingsu. Jenderal pasukan Baidi yang merasa diremehkan marah dan langsung menyerangnya dari belakang. Tetapi tanpa melakukan apapun, Yachen berhasil bertahan dan malah musuhnya yang terlempar. Mu Qingsu menyadari kalau Yachen adalah seorang dewa yang bisa menggunakan kekuatan ilahi. Pengeroyokan pun kembali dilanjutkan, tetapi Yachen dengan sangat mudah mengalahkan mereka semua. Hanya dengan satu jurus saja, semua pasukan Baidin terlempar begitu jauh. Melihat kekuatan Yachen, Mu Qingsu mengajak dia untuk mampir ke hutan salju bayangan dan menunjukkan rahasia dari klannya. Tetapi Yachen yang sedikit mesum menolaknya. Dia bilang kalau dia tidak peduli dengan hal seperti itu. Yachen hanya tertarik dengan perempuan. Tidak lama kemudian, muncul hujan api dari langit di dekat mereka. Melihat itu, Yachen dengan cepat kabur sambil membawa Mu Qingsu. Setelah berhasil bersembunyi, Mu Qingsu menanyakan, itu tadi apa sampai bisa membuat Yachen ketakutan. Ternyata, api tadi adalah serangan dari musuh Yachen yang sudah mengejar dia selama 3000 tahun. Mu Qingsu heran mengapa Yachen tidak bisa menang padahal dia seorang dewa. Yachen mengatakan kalau dirinya saat ini hanyalah orang biasa. Karena saat bersembunyi tadi Yachen sudah berjanji akan mengantarkan Mu Qingsu pulang. Dengan cepat Yachen bergegas untuk menuju hutan bayangan salju. Di perjalanan, Mu Qingsu menanyakan apa sebenarnya kekuatan dewa yang dimiliki oleh Yachen. Ternyata, kekuatan Yachen adalah pengendali ruang. Seseorang yang mampu mengendalikan waktu. Dia bisa menghentikan ruang atau berteleportasi. Kekuatan yang menjadi salah satu dari 7 kekuatan dewa terkuat di alam semesta. Dan dia menjelaskan saat ini dia sudah kehabisan tenaga sehingga tidak bisa membawa Mu Qingsu berteleportasi langsung ke rumahnya. Kemudian scene berpindah ke jenderal pasukan Baidi. Jenderal pasukan Baidi melaporkan ke atasannya yang bernama Gehan kalau dia gagal menangkap Dewi Salju karena ada seorang pria yang menolongnya. Kemudian Gehan mengajak jenderal ini untuk menemui tetua agung Yin. Saat sampai di goa, terlihat seseorang sedang melayang terikat oleh rantai. Gehan menyampaikan masalah yang sedang mereka dapatkan karena munculnya Yachen kepada tetua agung. Dia menceritakan kegagalan mereka juga dalam merebut kerajaan Yan yang dihentikan oleh Dewi Istana Bunga yang bernama Tantai Yu. Kemudian tetua agung bilang kalau Tantai muncul harusnya Hao Tianzong akan segera muncul juga. Percakapan pun berakhir dan di sini jenderal tadi bergumam, mengapa tetua agung yang sangat kuat tidak mampu melepaskan rantai besi yang mengikatnya. Kembali ke Yachen dan Mu Qingsu. Mereka sudah sampai di hutan salju bayangan, tetapi Yachen merasa ada kejanggalan karena tidak ada apa-apa sama sekali di tempat itu. Mu Qingsu pun mempunyai firasat buruk. Biasanya kalau dia sudah sampai, orang-orang dari klannya akan segera tahu keberadaannya. Saat pembicaraan selesai, tiba-tiba muncul beberapa orang yang memakai masker menyerang mereka. Dan seperti biasanya, karena Yachen begitu overpower, hanya dengan menggunakan satu jurusnya, semua orang tadi langsung KO. Yachen dan Mu Qingsu bertanya-tanya siapa sebenarnya mereka dan mengapa mereka diserang. Kemudian Yachen melihat masih ada beberapa teman musuh yang sedang mengawasi mereka. Dengan larinya yang cepat, Yachen bisa mengejar mereka dan langsung mengeluarkan gelombang cahayanya yang membuat mereka semua jatuh dan KO begitu cepat.
Sementara Mukingsu yang sudah sampai di perkampungan warga melihat rumah-rumah kliennya terbakar habis dan membuat dia sedih, sangat marah, dan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Dia mampu memunculkan sayap dari punggungnya yang bahkan kekuatan Yechen tidak mampu menahannya. Di sini Yechen menyadari Mukingsu memiliki darah dewa kuno. Mukingsu kembali sadar dan memutuskan untuk balas dendam keluarganya yang tewas kepada kerajaan Beidi. Dan dia meminta bantuan Yechen untuk mengalahkan orang-orang Beidi, meskipun bayarannya adalah tubuhnya sendiri. Tetapi meskipun Yechen mesum, dia berhati baik dan bilang tak perlu bayaran, dia akan membantu Mukingsu. Mereka berdua kemudian pergi ke makam leluhur klan salju bayangan. Di jalan, Yechen mengatakan ada keanehan dengan penyerangan Beidi, karena tidak ada sama sekali jejak kaki serigala yang merupakan kendaraan pasukan Beidi. Ketika sampai di dekat makam, Yechen merasakan kehadiran dewa pembunuh haus darah. Saat sampai di pintu makam, Yechen sadar kalau tempat itu dilapisi pelindung tak terlihat. Tetapi ternyata Mukingsu bisa membuka gerbang pelindung itu menggunakan darahnya. Karena Yechen khawatir ada musuh di dekat makam, dia menggunakan teleportasi untuk masuk ke dalam makam. Apakah yang akan terjadi setelah mereka memasuki makam kuno? Nonton part selanjutnya di Lapes Anime.